Mumpung air surut, Abdi jalan-jalan di muara ah. Loh, kok ada yang lagi berendam di air? Lagi ngapain ya? Tunjuknya naon itu Pak, Bu? Naon yodeh teh? Hoyong atuh abdi ngiringan ngala. Di daerah Muara Legok, Jawa, saat surut ternyata dimanfaatkan masyarakat untuk mencari yodeh. Kerang yodeh bersembunyi di dalam pasir. Jadi kalau mau mengambilnya, kita harus berendam dan meraba pakai tangan dan masuk ke dalam pasir untuk mengetahui ada atau tidak yodehnya. Meski tidak sepopuler kerang hijau, yodeh juga banyak dicari di daerah pesisir Pangandaran untuk diolah jadi masakan angeun. Ukuran kerang yodeh juga tidak terlalu besar seperti kerang hijau, tapi cukup banyak, apalagi saat surut, dan cukup mudah untuk mencarinya. Nah, ini dia kerang yodeh yang aku tangkap tadi sama Pak Farid dan Ibu Desi. Lumayan susah ini nangkepnya, soalnya si kerang itu udah dalam pasir, Pak ya. Iya. Jadi harus digali dulu lumayan dalam, baru ini bisa dapet nih. Ini katanya enak buat dimasak. Udah deh, sekarang kayaknya mau ngolah ini nih. Wah. Ayo Pak. Ayo, Bu. ayo Pak. Nah, kerangnya udah dapet nih. Sekarang langsung kita olah aja yuk. Nah, sekarang aku ditemenin Teh Cucu dan Teh Lesi mau masak angen yodeh dan terubuk. Ya udah deh, langsung kita masak aja ya. Ayo Teh. Abdi punya tugas untuk mengupas terubuknya. Terubuk atau juga biasa disebut bunga tebu adalah salah satu tanaman yang cukup banyak dijumpai di Pangandaran. Ambil hanya bagian dalamnya saja. Kalau sudah begini, gak usah dipotong-potong lagi ya. Sekarang, kalau Teh Cucu dan Teh Leci menghaluskan bumbunya, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Lanjut, Abdi siapin airnya untuk masak kerang yodehnya. Teh, itu sama golak Teh, Caina. Ya, orang kulo belanya. Sadayana yuk. Setelah air mendidih, masukkan bumbunya. Garam dan gula secukupnya. Baru terakhir, masukkan terubuknya. Ya, atas gula garamna Teh. Terubukna. Terubuk terakhir dimasukkan. Karena termasuk sayuran, jadi mudah untuk matang. Tunggu hingga airnya berkurang dan angen yodeh dan terubuk siap untuk disantap. Udah jadi nih, angen yodeh terubuknya yang tadi aku bikin sama Teh Cucu dan Teh Lesi. Wah, udah gak sabar nih, pasti enak banget nih. Ayo Teh, langsung tuangnya. Ayo Lihat dari tampilannya aja udah bikin tambah lapar, euy. Hayu dicicipin. Kerang yodeh yang punya protein tinggi ditambah terubuk yang memiliki kandungan kalsium, fosfor dan vitamin C yang juga tinggi, jadi perpaduan yang pas dimasak angen yodeh dan terubuk. Kekayaan hasil bumi Pangandaran tiada habisnya, asalkan kita selalu menjaganya. Karena alam memberi banyak manfaat. Aduh, ini enak banget. Terubuknya lembut, yodehnya gurih, bumbunya pedas, tambah nasi. Wah, enak banget. Nah, sekarang kita mau buat baladang. Saya ditemenin dengan Teh Ningsi dan Ibu Yuli. Abdi dapat menu makanan baru nih, namanya paladang. Bahannya juga mudah banget nih, cuma pepaya dan juga buah pala. Mau tahu cara buatnya? Hayu atuh, buat bareng-bareng. Abdi sareng Nengsi dapat tugas kupas buahnya nih. Kalau Bu Yuli membuat pewarna alaminya. Setelah buah terpisah dari kulitnya, langsung diparut aja nih. Awas, jangan meleng, nanti tangannya ikut keparut. Hampir sama dengan beberapa makanan jadul lainnya, paladang juga hadir saat momen tertentu, saat hajatan dan juga lebaran. Oh iya,
Paladang itu nami singkatan pala sarang gedang. Kita cekap, Bu. Atas A, atas KP. Terus saring ka dieu nya. Karena baskom kan deh. Iya. Setelah diparut, pepaya diperas untuk dibuang airnya. Menurut Bu Yuli agar tidak terlalu banyak air saat dimasak nanti. Campur parutan pala dan pepaya untuk dimasak. Tambahkan gula ya, agar rasa asam pada pala menjadi sedikit manis. Masak paladang di atas api yang stabil sambil diaduk agar tidak gosong hingga tidak ada air. Wah, hampir sama kayak buat selai buah ya. Bu ya, tos Bu. Langsung angkat wayanya. Adonan paladang dibagi 3 nih untuk diberi pewarna. Lalu aduk hingga warna tercampur rata. Kini tinggal kita bentuk nih. Biasanya bentuk dari paladang bebas sih, namun umumnya berbentuk bulat, siga kelereng. Ada yang unik nih, setelah dibentuk bulat, paladang dimasukkan ke dalam nyiru yang berisi gula pasir. Wah, ini mah siga permen ya. Wah, gak terasa udah banyak aja nih. Terakhir, agar gula benar-benar menempel, nyiru digoyang-goyangkan. Warna-warni yang ada pada paladang membuat makanan ini nampak begitu cantik. Kayak Neng yang nemenin Abdi bikin paladang. Nah, udah jadi nih paladang yang aku bikin dengan Bu Yuli dengan Teh Ningsih. Ya udah Bu, ayo Teh kita lanjut makan ya. Rasa dari paladang juga cukup unik nih. Rasa manis dan asam bercampur jadi satu di mulut. Rasanya meni seger pisan Pokoknya mah makanan dari daerah Abdi Jampang Tengah Sukabumi mah gak ada lawan lah. Hari ini saya bergeser ke daerah selatan Sukabumi nih. Tepatnya di kampung Cibangkong, Desa Tanjung Sari, Jampang Tengah, Sukabumi. Suasana segar masih sangat terasa loh di sini. Kok kayak ayah suara bising ya? Kira-kira suara apa ya? Tujuh naon, Pak? Nuhun ngangkat jang. Kadi atuh kabdi bantosannya. Ya siap. Hop. Iya. Ya, atur nuhun jang. Iya. Itu kamu naon, Pak? Kanggo hawu itu. Hawu. Oh. Masak gitu. Masaknya di dia ada mana? Nya di dieu. Tinu batu naon ieu, Pak? Batu cadas. Hayu atuh ngiringan ngadamelnya, Pak. Ya, siap. Tadi mana, Pak? Oh, nya hayu atuh, Pak, ka ditunya. Wah, iya dari batu beneran iya mah. Harus bongkar dulu atuh. Pertama, Abdi dan Pak Karman ukur dulu nih luas batu yang mau dibuat untuk membuat hawu. Setelah ukurannya oke, saatnya memahat batu agar terpisah. Wah, ini mah bukan pekerjaan yang ringan, hajar! Aduh, si bapak mah udah setengah, Abdi mah belum apa-apa, Aduh, capek banget nih. Sekarang saya lagi di daerah Cikupa, Jampang Tengah, Sukabumi. Di sini tuh sentra pembuatannya hawu, Pak ya. Nah, di sini tuh buat pengganti kompor nih buat masyarakat di sini nih. Lihat, bikinnya aja tradisional banget nih. Bisa pakai ginian. Jauh dari kata-kata modern. Pak Karman mulai memasang beberapa pahat batu nih untuk memisahkan batu yang akan diproses menjadi hawu. Pahat harus dipukul perlahan secara bergantian agar batu tidak pecah. Wah, meni hebat si bapak. Sekali congkel pakai linggis aja, batu langsung terpisah. Ini mah belajarnya lama pasti. Hayu Pak, Abdi bantu pindahkan batuna. Pergi ke mana ya candakna? Katongo jang. Katongo? Aduh, tuh bikinnya gini. Berat banget nih. 30 kilo loh ini. Pinggang pegel banget. Udah deh. Ih, kumaha belok kena meni susah. Abot, aduh. Bantuan. Sok, Pak. Punten ya Pak, bukannya nyuruh orang tua nih, cuma bingung Jangan kira habis ini selesai ya, Abdi harus merapihkan batunya nih untuk dicetak menjadi hawu.
Wah, asli nama meni sesah pisan euy. Kalau ninggali Pak Karman mah meni gampil pisan euy. Sedikit demi sedikit, hawu mulai terbentuk nih. Alat yang digunakan hanyalah pahat dan juga palu. Asli abdi mah salut pisan lah sama pembuat hawu. Jangan lupa dikasih lubang ya untuk perapiannya. Nah, akhirnya terbentuk juga nih hawu batunya. Kalau finishingnya tetap ya Pak Karman saja. Kalau abdi mah takut pecah euy. Sayang udah mau jadi soalnya. Kini tinggal menghaluskan hawunya agar terlihat lebih indah. Akhirnya hawu batu pun jadi dan siap dipakai untuk memasak. Hebat euy, abdi sendiri nggak nyangka bisa ikut ngabuat nu kieu. Nah, udah selesai nih. Bikin satu doang capeknya luar biasa. Apalagi si Bapak lihat. Puluhan dah tuh. Nah, ini nih pesan penting untuk teman-teman nih. Kalau ada yang jual ini, langsung beli aja, nggak usah tawar-tawar. Wah, bikinnya perjuangan banget nih. Sekarang saya dengan Ibu Nia nih, mau bikin nasi ungu gurih dengan pesmo genggehek. Wah, ini mah menu baru buat abdi. Pertama, kita haluskan ubi ungunya dulu ya, yang sudah direbus. Setelah halus, campurkan santan dan aduk hingga rata. Setelah rata, tambahkan air dan masak di atas tungku yang tadi saya buat hingga matang. Pada proses pemasakan, ubi harus terus diaduk agar tidak gosong dan matang dengan merata. Bu ya, tos bu, tos panas. Mohon atas saya angkat ah. So angkat banyak. Saring ubi yang telah matang agar halus. Lalu campurkan ubi dengan beras untuk dimasak. Sambil menunggu beras berubah menjadi aron, abdi sareng Bu Nia akan membuat pesmol genggeheknya nih. Untuk menghilangkan amisnya, ikan diberi air jeruk nipis terlebih dahulu. Haluskan bumbu seperti lada, kemiri yang sudah disangrai, bawang merah, bawang putih, serta kunyit. Beras yang telah menjadi aron, kini dikukus hingga menjadi nasi. Wah, ini mah abdi udah gak sabar mau ngaraosan nasi gurih ungunya. Sambil menunggu nasi gurihnya jadi, kita buat pesmolnya ya. Goreng ikan hingga matang. Ikannya bukan hanya gengehek nih, tapi beberapa ikan yang hidup liar di Sungai Jampang Tengah. Dari mulai ikan hampala hingga bentur ada di sana. Wah, berarti masih baik ya sungai di daerah abdi. Buktinya ikan-ikan seperti ini masih banyak. Setelah ikan matang, kita buat bumbu pesmolnya ya. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Setelah tercium aroma harum dari bumbu, tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk untuk menambah sedap masakan. Tambahkan juga santan ke dalam wajan dan tunggu hingga santan matang. Wah, ini mah pasti gurih lah pokoknya. Terakhir, tambahkan nih ikan-ikan yang tadi sudah digoreng terlebih dahulu. Aduk hingga rata. Sebelum diangkat, Bu Nia juga menambahkan sedikit wortel dan timun untuk menambah cita rasa pada masakan. Ini mah yakin pasti raos pisan. Mending gak sabar mau nyicip. Oke, pesmol ikan siap untuk dihidangkan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba Nasi gurih ungunya juga matang nih. Wah, ini mah bisa langsung mengganjal perut saya yang sudah keroncongan nih. Nah, udah jadi nih pesmol genggehek dengan nasi ungu gurihnya. Ya udah deh, langsung makan aja ya. Ayo Pak, Bu, kita makan Bu. Ayo makan. Akhirnya, yang saya tunggu-tunggu nih, udah gak sabar banget mau nyicip nasi sama pesmolnya. Ini mah perpaduan yang pas banget
Ini pertama kalinya Abdi nyobain nasi ungu gurihnya. Waduh, ini enak banget nih. Nasi gurih ungu dengan pesmo genggehek nih. Perpaduan yang pas banget nih. Nasi gurihnya ada manis-manisnya dari ubi ungu. Ini pesmo genggeheknya pedas, gurih, dagingnya lembut. Aduh, pokoknya ini raos pisan. Yaudah deh, kita lanjut makan ya. Ayo Pak, Bu, makan lagi. Wah, ini mah bisa nambah terus, euy. Apalagi tadi tenaga sudah terkuras habis untuk membuat hawu. Dimasak menggunakan hawu memang membuat masakan lebih matang merata dan beda lah pokoknya mah.